tugas kekuasaan orang tua, berakhir kekuasaan orang tua ya. Ada di pasal 45 sampai 49, ingat 1 tahun 74 ya. Itu ada hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaannya. Ada perwalian di situ juga diatur di pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Ada syarat perwalian, 3 macam perwalian di situ ya. Bapak Ibu hidup berlama, yang paling lama ya. Bapak Ibu yang hidup terlama dengan wasiat. Saja atau kita di bawah saja, nggak kelihatan ya nanti. Monogami konsensual persatuan bulat ya, tadi sudah disebutkan. Dengan adanya monogami itu tentunya harus ada seorang istri saja, dia harus cuman memiliki seorang istri saja di situ, istri yang disediakan satu ya, tidak dalam hari itu 2 orang ya, itu perlu dipahami juga karena Anda nanti dalam mendampingi klien itu Anda juga harus bisa menempatkan posisi porsi hukum pada tempatnya ya. Jadi benar-benar secara teori, secara pasal ya. Halo rekan-rekan mahasiswa, masih memperhatikan atau internet saya putus karena ada bacaan internet saya putus? Masih mendengar? Memperhatikan, Bu. Masih ini ya, masih terdengar ya, karena di sini ada bacaan internet terputus. Asas konsensual ya, asas konsensual Masih itu jelas, Bu. masih jelas ya. Asas konsensual ada suatu asas yang bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus ya. Konsensus antara calon suami dan istri juga dengan orang tuanya dalam melangsungkan perkawinan keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Nah, bisa dilihat dalam poin yang kedua di halaman 57. Kalau teman-teman yang ada bukunya, tapi kalau yang tidak ada silahkan nanti bisa mengikuti atau mencatat ya, atau menambahkan pada buku yang memang sudah ada, itu juga lengkap ya. Dan ada lagi yaitu di sini asas-asas hukum keluarga itu juga didukung dengan persatuan bulat. Apa itu persatuan bulat? Suatu asas di mana suami dan istri menjadi persatuan harta benda yang ada yang dimilikinya, yaitu dalam pasal Suaranya putus-putus. Oh ya, suaranya putus-putus. Apa yang lain putus-putus juga, teman-teman mahasiswa? Jelas ya? Nanti bisa diikuti di channel YouTube nanti ya. Kalau misalnya memang kurang jelas, karena ini nanti saya upload ya di YouTube. Jadi Anda bisa juga mengikutinya lagi secara jelas di YouTube. Tapi kalau misalnya memang sudah jelas di sini ya, syukur alhamdulillah ya. Dan ada asas profesional, satu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami ya. Dan di situ dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Di pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan untuk yang terakhir asas dapat dibagi-bagi, yaitu suatu asas bahwa setiap perwalian hanya dapat satu wali ya. Jadi kalau misalnya seperti walinya ada 2, terlihat ada 2 gitu ya, itu sebenarnya pada dasarnya 1. Makanya tidak boleh perempuan menikah dengan laki-laki yang ada 2 laki-laki, karena nanti untuk wali nikah si anaknya tadi tidak jelas dan keturunan dari harta warisannya juga tidak jelas gitu ya. Makanya kita tidak menganut poliandri ya di Indonesia, tetapi menganut adanya hanya monogami, ada hanya 1 saja suami ya. Dan jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta wali beserta, itu ada bisa 351. Misalnya laki-laki itu bukan ayah kandungnya, tetapi harus meminta izin dulu kepada ayah kandung yang aslinya gitu ya. Di dalam akte kelahiran kan tertulis bahwa dia adalah anak ya, anak dari ayahnya ya. Tapi secara agama mutlak harus orang tua asli atau orang tua sedarah
yang menikahkan ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara orang tua tiri dengan orang tua sedarah dengan orang tua sekandung. Ya, ada ayah kandung, ada ibu kandung. Ibu kandung dengan ayah kandung berarti dia adalah dari kandungan ibunya ya. Jadi saudara tiri dan saudara kandung. Kalau saudara tiri itu adalah tidak satu ibu dan tidak satu ayah ya. Tetapi kalau misalnya dia satu ibu tetapi tidak satu ayah berarti saudara kandung. Kalau dia misalnya berbeda ibu tetapi satu ayah berarti saudara sedarah. Jadi itu tetap semuanya menjadi saudara sedarah dan saudara sekandung. Kalau misalnya satu ibu, maka dia disebut dengan saudara kandung ya. Tapi kalau misalnya dia saudara seayah, tidak seibu, dia disebut tetap saudara kandung sedarah ya. Jadi dia tetap menjadi saudara yang satu darah, bahkan lebih kuat ya kalau satu ayah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saudara tiri itu salah gitu ya. Saudara tiri itu tidak seayah dan sekandung gitu ya. Seperti misalnya Anang Ashanti dengan misalnya Ashanti, misalnya saja ya, misalnya Arsy dengan anaknya Raul Lemos ya, itu berarti saudara tiri ya, tidak seayah dan tidak seibu sama sekali. Tapi kalau dia dengan Aurel, si Arsy dengan Aurel berarti saudara sedarah, seayah ya, jadi kuat itu, lebih kuat lagi ya, karena seayah dan sedarah. Tapi kalau Aurel dengan anaknya Raul Lemos, yang anaknya Krisdayanti sekarang, itu namanya saudara sekandung. Itu karena dia satu kandungan ya. Krisdayanti melahirkan Amora, dalam kandungannya melahirkan juga Aurel. Jadi bukan saudara tiri sebenarnya ya. Ada juga orang-orang yang mengungkapkan itu adalah saudara tiri, sebenarnya itu adalah salah gitu ya. Jadi yang benar itu mengucapkannya seperti itu. Lanjut lagi ke slide kita yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup hak dan kewajiban hukum keluarga. Ruang lingkup hukum keluarga di sini ada perkawinan, perceraian, harta benda, tadi sudah diulang ya, karena di sini juga memang penjelasannya seperti itu. Apabila kita kaji definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum keluarga, maka dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, harta benda, perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, perwalian. Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya fokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, harta benda, perkawinan, karena apabila mengkaji tiga hal tersebut telah mencakup secara singkat tentang pembahasan kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Itu penjelasan dari ruang lingkup hukum keluarga. Selanjutnya kita akan lanjut ke hak dan kewajiban dalam hukum keluarga ya. Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga itu ada hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya, hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya ya. Manakala orang tuanya sudah tidak mampu lagi atau orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Tidak terlihat di sini, kita ambil garis tengah saja. Gitu ya. Begitu saya ambil saya saja. Ini tidak bisa memanjang. Ini saja. Nah, di situ ada penjelasannya ya. Di dalam penjelasannya hak dan kewajiban dari suami dan istri bisa dilihat di slide ya rekan-rekan mahasiswa. Menegakkan rumah tangga, keseimbangan dalam keluarga, suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum ya. Dan ada lagi beberapa, yaitu ada 7 ya di dalam pasal 32 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri ya. Hak dan kewajiban suami istri di sini adalah menegakkan rumah tangga,
Ini Tiffany. Tiffany sudah gabung atau masih mau gabung? Jangan-jangan saya harus lihat ada yang mau bergabung atau tidak ya. Ada yang mau bergabung dari tadi nungguin, kasihan ya gitu. Nanti kalau misalnya ada rekan yang bicara dengan Anda, silakan putuskan saja slide saya atau penjelasan saya, Bu, si Tiffany mau gabung misalnya gitu ya, kasih tahu aja. Nanti akan saya langsung admit ya. Lanjut lagi dari penegakan rumah tangga, keseimbangan dalam keluarga, suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jadi itu adalah hak dan kewajiban ya. Nanti bisa dibaca kembali dari pasal 32 sampai dengan pasal 36 nomor 1 tahun 74. Selanjutnya hak dan kewajiban orang tua dengan anak ya. Diatur dalam pasal 45 ya, 45 sampai dengan 49 1 tahun 74, yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka ya sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri ya, dan dapat berdiri sendiri. Itu adalah kewajibannya. Dan ada anak wajib menghormati orang tua ya, menaati kehendak orang tua yang baik. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga di pasal 46, anak wajib memelihara membantu orang tuanya manakala sudah tua. Bahkan ya, bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu juga diatur adanya bagaimana kita bisa merawat orang tua kita semasa dia dalam keadaan yang tidak mampu ya. Nah, ini ada yang minta admit sebentar, ada Nur Laila ya. Mungkin kadang-kadang sinyal itu keluar masuk ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi Iya Bu, benar masuk. Bu. Ya, gimana? Gimana, Ade? Iya Bu, benar. Kadang-kadang hilang gitu sinyalnya Bu. Keluar masuk. Bahkan bukan Anda sendiri, saya juga pernah kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya mau kuliah, keluar sendiri, masuk lagi gitu ya. Mungkin lagi lemah, nggak tahu juga. Tempatnya di sini juga sama gitu, kuliah dengan anak-anak ekonomi kemarin gitu ya. Jadi itu rekan mahasiswa untuk anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan gitu ya, di bawah kekuasaan orang tua, itu ada pasal 47, nanti bisa dilihat di literatur juga. Dan orang tua mewakili anak di bawah umur yang belum penuh pernah kawin ya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua tidak membolehkan memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun, jadi tidak boleh gitu ya. Atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika Anda sebagai pendamping hukum nantinya, nah bersama klien Anda itu misalnya bibinya si anak tadi ya, untuk membela si anak tadi itu bisa menggunakan ini kalau orang tuanya semena-mena dengan anaknya gitu ya, dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Baik rekan-rekan mahasiswa, itulah hak dan kewajiban orang tua dengan anaknya, hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan ya. Jadi itu harus diurus. Dan ini ada 4 macam anak-anak menurut hukum: anak sah, anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang ya. Nah, itu tidak ada di literatur kita, hanya saja itu adalah materi tambahan dari saya. Anak sah melahirkan dalam satu sebagai akibat perkawinan yang sah. Di pasal 42 Undang-Undang Nomor 174, pasal 250 KUH Perdata juga ada, itu anak luar kawin ya. Dan diakui ya, anak luar kawin itu diakui dan ada yang tidak diakui. Itu dijelaskan dalam pasal 250 ya, bahkan ada di daerah pasal 42 itu ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Anak zina dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu dan keduanya terikat dalam perkawinan yang sah ya. Tidak diakui hukum dan tidak mempunyai hak waris. Sebenarnya itu tidak memiliki hak waris ya kalau misalnya dia dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu dari keduanya terikat dalam satu perkawinan yang sah.
Tahu ya maksudnya? Ada yang tidak tahu maksud anak zina? Jadi, semisalnya ada suami istri, istrinya ini berselingkuh gitu ya sampai memiliki anak. Nah, itu dilahirkan ya. Dan istrinya itu sebenarnya lagi terikat dengan perkawinan lainnya. Nah, itu adalah perkawinan itu tidak diakui dalam hukum dan tidak mempunyai hak waris kecuali ada kebijakan lain dari keluarga. Nah, itu kan belum tentu mutlak karena kita masih kembali kepada hukum perdata. Hukum perdata itu selalu bisa dilakukan atau dikompromikan secara kekeluargaan. Bagaimana nantinya antara person dengan person itu bisa memusyawarahkan dengan hasil yang kira-kira bisa memberikan solusi antara keduanya. Maka hukumnya tidak terlalu bisa jatuh ke pengadilan ya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ada anak sumbang di situ dilahirkan dari hubungan kelamin antara dua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang terlalu dekat, tidak diakui hukum dan tidak mempunyai hak waris. Itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, di sini ada kekuasaan orang tua. Teman-teman mahasiswa masih memperhatikan ya. Hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaan orang tuanya. Ada syarat kekuasaan orang tua ya. Kemarin kita sudah belajar ini isi tugas kekuasaan orang tua, berakhir kekuasaan orang tua ya. Ada di pasal 45 sampai 49, ingat 1 tahun 74 ya. Itu ada hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaannya. Ada perwalian di situ juga diatur di pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Ada syarat perwalian, 3 macam perwalian di situ ya. Bapak Ibu hidup berlama, yang paling lama ya. Bapak Ibu yang hidup terlama dengan wasiat ya. Diangkat oleh hakim ya. Itu dia hidupnya yang paling terlama itu perwaliannya ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada wali itu yang hidupnya atau misalnya dia wali dalam pengampuan itu yang dipilih yang bersama-sama hidupnya